Ramadan. Ya, kalau kita dengar kata ini, yang langsung kepikiran pasti, oh, puasa, tahan lapar, tahan haus, dari subuh sampai maghrib. Tapi, ternyata itu cuma permukaannya aja loh. Makna Ramadan itu jauh, jauh lebih dalam. Ini tuh fenomena global yang beneran deh mengubah ritme hidup lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kenapa sih 1 bulan ini dari 12 bulan yang ada bisa dianggap sebegitu sucinya? Apa coba yang bikin Ramadan ini spesial banget? Sampai-sampai bisa mengubah orang, mengubah masyarakat secara besar-besaran. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Jawabannya ternyata ada di 3 level perjalanan. Jadi ini bukan cuma satu hal, tapi ada 3. Ada pembaharuan di level kosmik, hubungannya dengan alam semesta. Terus ada pembaharuan pribadi buat diri kita sendiri. Dan terakhir, pembaharuan di level komunitas. Kita akan lihat satu persatu mulai dari yang paling dasar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, hubungan ilahi. Nah, ini penting banget. Kalau kita mau ngerti kenapa Ramadan itu istimewa, kita harus mundur sedikit, lihat ke akarnya. Ternyata, Ramadan ini punya ikatan yang kuat banget sama peristiwa-peristiwa besar yang sifatnya metafisik dalam sejarah. Jadi begini, identitas utama Ramadan itu adalah sebagai Syahrul Quran, atau gampangnya, bulannya Al-Quran. Dan ini bukan kebetulan loh. Kemuliaan bulan ini tuh terikat banget sama satu momen krusial, saat Al-Quran pertama kali diturunkan. Bukan langsung ke Nabi Muhammad, tapi dari tempat yang disebut Lauhul Mahfudz, semacam arsip abadi gitu, ke langit dunia. Dan yang bikin merinding ternyata bukan cuma Al-Quran. Coba deh kita lihat. Ramadan ini kayaknya jadi prime time-nya Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia sepanjang sejarah. Kita lihat ya. Suhuf Nabi Ibrahim, turunnya di malam pertama Ramadan. Taurat buat Nabi Musa, malam ke-6. Injil buat Nabi Isa. Dan puncaknya, Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Jadi ini bukan cuma tentang Islam, tapi Ramadan itu seolah jadi bulan turunnya wahyu untuk umat manusia. Di dalam bulan yang spesial ini, ada satu malam yang paling spesial. Puncak dari segala puncak spiritualitas Ramadan. Namanya Lailatul Qadar atau Malam Kemuliaan. Malam ini adanya di 10 hari terakhir. Dan Al-Quran sendiri bilang kalau malam ini nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tunggu, lebih baik dari 1000 bulan? Coba kita hitung sebentar. 1000 bulan itu setara dengan lebih dari 83 tahun. Gila kan? Bayangin ibadah satu malam. Nilainya bisa lebih besar dari ibadah kita seumur hidup. Ini kekuatan spiritual yang luar biasa banget yang cuma ada di Ramadan. Bukan cuma itu. Selama sebulan penuh, katanya ada pergeseran besar di alam gaib. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan para setan yang paling bandel, katanya nih, diikat, dibelenggu. Jadi suasananya itu dibuat jadi kondusif banget buat kita untuk jadi lebih baik. Oke, tapi pasti ada yang nanya kan, kalau setannya diikat, kok masih ada aja orang yang berbuat jahat? Kok saya masih suka marah-marah? Nah ini pertanyaan bagus banget. Dan ternyata penjelasannya itu nggak sesimpel itu, ada beberapa lapis. Jadi gini, ada beberapa penjelasan. Pertama, musuh kita itu bukan cuma setan dari luar, ada juga musuh dari dalam, hawa nafsu kita sendiri. Plus kebiasaan-kebiasaan buruk yang udah jadi otomatis. Kedua, ada yang bilang kalau yang diikat itu bos-bosnya setan, jadi kroco-kroconya masih ada yang berkeliaran. Dan yang paling penting, rantai itu katanya cuma manjur buat orang yang puasanya beneran, yang puasanya berkualitas, bukan yang cuma nahan lapar dan haus doang. Oke, dari urusan langit dan alam gaib, sekarang kita turun ke bumi, ke diri kita sendiri. Kalau Ramadan itu bulannya yang istimewa, maka puasanya adalah kurikulumnya. Anggap aja Ramadan ini kayak sebuah akademi, sebuah kawah candra di muka, khusus untuk melatih karakter kita. Para ulama sering banget menyebut Ramadan ini sebagai madrasah, yang artinya sekolah. Jadi ini semacam sekolah spiritual, sebuah bootcamp intensif selama 30 hari. Tujuannya apa? Buat melatih penguasaan diri atau self-mastery. Nah, mata pelajaran di sekolah ini ada apa aja? Pertama, kita jadi lebih sadar diri, lebih sering introspeksi. Kedua, kita dilatih untuk mengontrol diri, nahan keinginan sesaat. Ketiga, kita jadi lebih bersyukur. Coba deh, pas buka puasa, seteguk air aja rasanya nikmat luar biasa kan? Dan terakhir, dengan fokus ibadah, kita bisa mengurangi stres dan dapat ketenangan jiwa. Terus, buat apa sih semua latihan ini? Apa ijazahnya? Apa gelarnya? Al-Quran ngasih tahu jawabannya dengan sangat jelas. Tujuan akhirnya adalah agar kamu mencapai takwa. Nah ini dia kata kuncinya, takwa. Inilah tujuan utama dari semua ritual puasa ini. Lalu, takwa itu apa sih? Sering diartikan takut sama Tuhan.
Tapi maknanya lebih keren dari itu. Bayangin deh, takwa itu kayak sebuah perisai spiritual. Perisai ini kita tempah, kita bentuk selama 30 hari di Akademi Ramadan. Dan yang paling penting, perisai ini bukan cuma buat dipakai pas Ramadan aja. Tujuannya adalah untuk kita bawa di 11 bulan setelahnya. Takwa inilah yang jadi semacam kompas moral di dalam diri kita, yang ngebisikin mana yang benar dan mana yang salah pas kita balik lagi ke kehidupan normal. Perubahan di dalam diri ini ternyata nggak berhenti di situ. Energi positifnya itu kayak meluap keluar dan menjelma jadi aksi-aksi sosial dan perayaan bareng-bareng. Nah, kita masuk ke dimensi ketiga, Ramadan sebagai sebuah festival untuk masyarakat. Rasa peduli sosial ini punya dua instrumen utama. Coba kita lihat bedanya ya. Yang satu namanya zakat fitrah. Ini wajib hukumnya buat setiap muslim. Jumlahnya udah ditentuin, biasanya 2,5 kilo makanan pokok. Tujuannya ada dua, membersihkan puasa kita, dan yang paling penting, memastikan semua orang bisa ikut makan enak pas lebaran. Nah, yang satu lagi namanya sedekah. Ini sifatnya sukarela, tapi sangat dianjurkan. Jumlahnya bebas, bentuknya juga bisa apa aja. Semangatnya adalah ayo berbagi sebanyak-banyaknya, karena di bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Kalau ngomongin soal kebersamaan, Indonesia juaranya. Semangat Ramadan ini ngeblend sama budaya lokal dan boom, jadilah perayaan yang kaya banget warnanya. Lihat aja nih contohnya, ada munggahan di Jawa Barat, kumpul-kumpul makan bareng sambil maaf-maafan. Terus di Aceh ada mogang, tradisi masak daging besar-besaran. Di Semarang ada dugderan yang kayak karnaval. Sampai di Bali ada migibung, makan bareng dari satu nampan besar. Keren banget kan? Tiap daerah punya cara uniknya masing-masing. Coba kita zoom in lebih dekat lagi ya, ke Tangerang misalnya. Di sana ada tradisi keramas bareng di sungai. Ini bukan cuma mandi biasa, tapi simbol membersihkan diri lahir dan batin sebelum puasa. Indah banget maknanya. Terus ada rowahan gede, kumpul bareng buat doain para leluhur. Dan yang ini nih, menyentuh banget, ada nyorok. Ini tradisi ngirim makanan ke orang tua atau sesepuh. Sebagai tanda hormat dan minta maaf, ini bukti nyata betapa cantiknya saat keyakinan dan budaya lokal itu bisa menyatu. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, Ramadan itu pada intinya adalah sebuah momen pembaharuan total. Kita memperbarui hubungan kita dengan Tuhan, kita memperbarui hubungan kita dengan sesama manusia lewat rasa peduli, dan yang nggak kalah penting, kita memperbarui hubungan dengan diri kita sendiri lewat latihan disiplin dan introspeksi. Jadi ini jauh lebih dari sekedar nggak makan dan nggak minum. Ini adalah perjalanan 1 bulan penuh untuk kembali menjadi versi terbaik dari diri kita.